Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Pari Arista dengan NPM 2042378. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis, metode, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS di SD. Nah, pada video kali ini akan mengupas tuntas berbagai metode, pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang relevan dan efektif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di sekolah dasar. Kita akan fokus pada 3 pendekatan utama. Yang pertama itu ada scientific, yang kedua itu ada project based learning atau PBL, dan yang terakhir ada deep learning, serta bagaimana ketiganya dapat diintegrasikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu ada mengapa pembelajaran IPS di SD itu penting. Nah, pembelajaran IPS di SD bukan hanya tentang menghafal fakta sejarah atau geografi. Lebih dari itu, IPS berperan penting dalam membentuk karakter siswa, menumbuhkan kesadaran sosial, dan mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang pertama itu untuk membangun pemahaman tentang diri dan lingkungan sosial. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir, kritis, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan. Yang terakhir, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Materi selanjutnya yaitu ada fondasi pembelajaran saintifik dalam IPS. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS mendorong siswa untuk berpikir layaknya seorang ilmuwan sosial. Ini melibatkan serangkaian langkah-langkah sistematis untuk mengamati fenomena, merumuskan pernyataan, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman yang logis dan berdasarkan bukti. Yang pertama yaitu ada mengamati. Siswa mengamati fenomena sosial atau masalah di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu ada menanya, merumuskan pernyataan berdasarkan pengamatan. Yang ketiga yaitu ada mengumpulkan informasi, mencari data dari berbagai sumber seperti buku, wawancara, dan observasi. Yang keempat itu ada menalar, menganalisis data dan menghubungkan dengan konsep IPS yang relevan. Yang terakhir yaitu ada mengomunikasikan, menyampaikan hasil temuan dan kesimpulannya. Baik, selanjutnya itu ada project based learning, menghidupkan IPS di kelas. Project based learning atau PBL menawarkan cara yang menarik dan efektif untuk mengajarkan IPS melalui proyek yang relevan dan menantang. Siswa terlihat aktif dalam pemecahan masalah dunia nyata, mengembangkan keterampilan abad ke-21 dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep IPS. PBL menekankan pada proses penyelidikan yang panjang dan kolaborasi. PBL mengubah siswa dari penerima pasif informasi menjadi pemecah masalah aktif dan berpikir kritis. Baik, materi selanjutnya yaitu ada deep learning atau membangun pemahaman mendalam konsep IPS. Yang pertama yaitu ada koneksi konseptual. Membantu siswa melihat hubungan antara konsep IPS bukan hanya fakta terpisah. Yang kedua yaitu ada relevansi personal, menghubungkan materi IPS dengan pengalaman pribadi dan kehidupan siswa. Yang ketiga yaitu ada transfer pengetahuan, memungkinkan siswa untuk menerapkan pemahaman IPS ke situasi dalam konteks baru. Deep learning dalam IPS berfokus pada pemahaman yang substansial, bukan sekedar hafalan. Tujuannya adalah agar siswa mampu menganalisis, mengatensis, dan mengevaluasi informasi, serta mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Ini melibatkan pembelajaran yang bermakna dan berjangka panjang. Selanjutnya yaitu ada integrasi ketiga pendekatan, sinergi untuk hasil yang optimal. Integrasi pendekatan saintifik, project based learning atau PBL, dan deep learning akan menciptakan model pembelajaran IPS yang sangat kuat dan efektif. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan berkelanjutan. Bisa dilihat di gambar yang saya tampilkan pada PPT.
Selanjutnya yaitu ada strategi dan metode efektif untuk setiap pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan saintifik, diskusi berkelompok, studi kasus sederhana, wawancara dengan narasumber, dan eksperimen sosial atau simulasi. Yang kedua yaitu ada project based learning, seperti penyusunan diorama atau model, pembuatan poster, penulisan laporan penelitian, dan presentasi hasil proyek. Yang terakhir yaitu ada deep learning, seperti peta konsep, jurnal reflektif, debat dan diskusi mendalam, dan koneksi lintas materi. Pemilihan strategi dan model harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan sumber daya yang tersedia pada sekolah. Selanjutnya yaitu ada teknik praktik dan contoh implementasi di kelas. Yang pertama itu ada contoh saintifik, mengenal potensi dan lingkungan sekitar. Siswa mengamati potensi, wawancara orang tua atau tetangga, mengelompokkan data, dan menyimpulkan peran profesi. Yang selanjutnya itu ada contoh deep learning, membuat peta konsep Kebinekaan Tunggal Ika. Siswa membuat peta konsep tentang berbagai aspek kebinekaan, suku, agama, budaya, dan kaitannya dengan persatuan Indonesia. Nah, materi yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi untuk guru IPS di sekolah dasar. Pembelajaran IPS di sekolah dasar akan semakin efektif dan bermakna jika guru mampu mengintegrasikan pendekatan saintifik, project based learning, dan deep learning. Pendekatan saintifik melatih berpikir kritis, PBL mengembangkan keterampilan praktis, dan deep learning memastikan pemahaman yang mendalam. Kombinasi ketiga pembentukan siswa yang akan tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan keterampilan hidup. Rekomendasi dari saya untuk para guru SD, yang pertama itu adalah berani mencoba berbagai metode pembelajaran. Yang kedua, fokus pada relevansi materi dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan pemecahan masalah. Yang terakhir, gunakan asesmen yang bervariasi dan otentik. Melakukan upaya ini akan dapat menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan bekal pengetahuan dan karakter yang kuat. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.